Dan juga nanti acaranya akan dilanjutkan dengan Mas Endi Senior. Pasti teman-teman tahu lah siapa Mas Endi, ya kan? Kalau nggak tahu nanti tanya ke saya. Kalau saya nggak tahu, silakan buka Google. Kemudian ada Mas Arif. Nah ini Mas Arif kalau ketemu saya suka ngasih rokok, mereknya itu juara dalam segala hal. Nanti kita bisa dengarkan nanti sebelum ada tersebut dari Mas Endi Senior. Ya ini seorang musik yang beberapa waktu itu dialah yang menjaga musik pertama dari almarhum Mas Arif Senior dengan karya-karyanya ini seperti ada Endi Senior. Kemudian Mas Arif, ya teman-teman dia tahu dia sebagai penyair. Dan satu lagi dari hebatan Mas Arif telah membuat satu buku yang katanya berarti 1 kilo lebih. Nah itu antologi musik-musik semua rangkum di sana. Nah sebagian ada bukunya. Baik, apa lama lagi saya Badri, kemudian nanti di koloni ada teman saya Odi, satu lagi ketua kita Jimmy, dan banyak teman-teman yang mendukung acara ini. Baik, bagaimana Mas Endi dengan Mas Arif? Kita memberikan wawasan kepada teman-teman yang ada di sini. Oke, siap? Dengan siapa dulu? Atau di sini atau di mana? Jadi bukan semacam acara diskusi, artinya kita yang tanya-tanya orang, saya tak ada tanya. Iya, nanya. Lewat pasar kan ya, kamu. Ya. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa beberapa karya mereka pantas mendapat legalitas hukum untuk menjadi lagu dalam tanda petik nasionalisme kebangsaan yang antara lain diajarkan di sekolah-sekolah? Karena trio ini semua telah almarhum, perlu dipikirkan juga hak ekonomi untuk ahli waris, serta namanya diabadikan sebagai alternatif nama jalan, nama gedung. Seperti di Jakarta, Taman Ismail Marzuki itu juga nama komponis, seperti itu. Sejumlah karya-karya mereka, terutama yang berkadar kebangsaan, nasionalisme, kemanusiaan selama ini, telah ikut mengokohkan dan terus mendorong vibrasi semangat demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Gobloh atas panggilan hati nurani pihak kebiar-kebiar telah melangkah teramat sublim mendalam berprospek ke arah masa depan untuk kita tetap dengan eksistensi NKRI. Tanpa teriak NKRI harga mati, NKRI harga mati. Karyanya Gobloh langsung merasuk ke wilayah yang mendasar zona hati nurani. Dalam usia belum genap 30, Gobloh mantan mahasiswa teknologi Surabaya bersama kelompok Lemon Trees Ano 69 menulis penghayatan hidupnya untuk Indonesia dengan frasa, diksi yang menggetarkan jiwa raga, juga menegakkan bulu roma. Bayangkan, dia memasukkan ideologi Indonesia langsung ke dalam diri setiap warga negara, langsung dengan debar nadi dan jantung. Selanjutnya, dia merasuk putih tulangku, merah darahku, bersatu dalam semangatmu. Semangat untuk apa itu? Yaitu semangat untuk melejit tinggi sebagai bangsa di kancah tantangan yang ada. Karena itu, Gobloh di antara musisi yang selalu membaca buku, berusaha mencari diksi-diksi pilihan kata yang segar
diksi yang belum digunakan, yaitu kebiar-kebiar. Yang antitesaulusnya itu percikan api, cita-cita yang melesat super cepat nanti ke arah cakrawala. Gombloh berani beda. Dia laksana berbenak dan berjiwa penyair dalam tugas mulia mencari, mengolah, menemukan bahasa yang segar, yaitu kebiar-kebiar. Gombloh juga berani melawan arus besar, kebiar-kebiar, bukan kebiar-kebiar ya, yang pernah ditampilkan secara musikal oleh Guru Soekarno putra seorang proklamator Soekarno di Senayan, Jakarta. Kebiar-kebiar punya konotasi lebih semacam mewah, mengarah kepada konsumerisme. Namun kebiar-kebiar memiliki arti tambahan, lejitan cita-cita bangsa yang patut diperjuangkan tanpa ada jeda. Via tebang kebiar-kebiar, Gombloh alias Sujarwoto Sumarsono yang putra seorang pedagang ayam kampung lagi, nama bapaknya Pak Slamet ya, juga meneriakkan daya semangat yang heroik, patriotik, dan khas karismatik dalam spoken. Spoken itu adalah kata-kata yang tidak dinyanyikan dalam struktur lagu ya, tetapi diucapkan, yaitu yang berbunyi antara lain atau biasa dideklamasikan di tengah lagu, yaitu biar bumi bergoncang, kau tetap Indonesiaku. Bagaikan matahari terbit dari barat, kau juga Indonesiaku. Demikian seterusnya. Pembicaraan ini dari satu lagu tentang Gombloh. Dari Gombloh masih banyak lagu yang bertema nasionalisme yang bila saya catat lebih dari 24. Jadi lebih dari 24. Yaitu yang bertajuk Merah Putih, yang bertajuk Kadar Bangsaku, tadi sudah dinyanyikan, yang bertajuk Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kami. Kemudian dia memiliki judul Perkawinan 28, artinya mengabadikan peristiwa Sumpah Pemuda 28. Kemudian ada lagu untuk Bung Karno yang zaman Orde Baru dia malu-malu, maka disingkat menjadi PK aja. Kemudian Negeriku Adalah Darahku. Kemudian ada lagu Dewa Ruci, ada nyanyian Fajar, ada Merah Putih Bersilang di Mataku, ada Gugur-gugur bunga, ada Berita Cuaca yang tadi juga telah dinyanyikan, ada Kembang Batuk, ada Pesan Buat Negeriku, ada Kami Anak Negeri Ini, ada Mas Indonesia Mas, ada Kidung Nuswantoro. Jadi lagu tentang Indonesia dengan lirik bahasa Jawa dan iramanya rock. Itu secuplik tentang Gombloh. Leo Christie atau Leo Imam Soekarno awalnya mengajak Gombloh bergabung dalam komunitas Lemon Trees tahun 69 untuk menyanyikan lagu folk song. Jadi era itu 69 itu eranya folk song. Jadi mahasiswa pemuda itu umumnya menyanyikan folk song dengan ciri-ciri gitar akustik di situ. Dari perkembangannya mereka akhirnya terus menepa diri, yaitu bertiga. Yang punya nama Lemon Trees itu adalah Leo Christie. Lemon singkatan dari Leo dan Montris. Kenapa namanya Lemon? Karena di Surabaya atau di Indonesia belum ada Coca-Cola. Yang ada limun, jadi dengan kata-kata lemon itu seperti itu ya. Gombloh hanya orang yang diajak, tetapi dia yang setia menggunakan namanya di dalam album-albumnya. Frankie Sailatua saat itu masih pelajar SMA 2, dia datang ke rumah Leo Christie karena dia teman adiknya Leo Christie, seperti itu. Dalam perjalanannya, ternyata yang rekaman pertama kali ada Frankie, yang paling muda. Frankie kemudian pindah ke Jakarta
dia rekaman ketemu Teguh Eza, oleh Teguh Eza diberi lagu Ali Topan Anak Jalanan, tetapi saat itu dengan lagu country-nya tahun 976 dia belum sempat hits. Akibatnya Leo Christy yang merasa paling senior, anak didiknya saudara kanan, dia itu mencari jalan. Bertahun-tahun Leo Christy menempuh diri dan menempa dirinya, tetapi akhirnya tahun 1975 dia menemukan pihak yang merekam karyanya, yaitu majalah Akuil. Karya Leo yang pertama adalah Nyanyian Fajar tahun 75, Nyanyian Malam 1976, Nyanyian Tanah Merdeka 77, Nyanyian Cinta 78, Nyanyian Tabur Jalanan, Konser Rakyat Leo Christy. Dari situlah Leo kemudian mendapat seorang spesialis sebagai penyanyi lagu-lagu yang juga lagunya human interest, tetapi juga punya nilai nasionalisme, sehingga selalu kalau bulan Agustus di Indonesia ini seolah-olah adalah bulannya lagu-lagu Leo Christy waktu itu. Dan di Taman Ismail Marzuki bertahun-tahun Leo Christy selalu dipakai. Kalau 17 Agustus pasti ada nama Leo Christy. Ayo. Begitu pula rangkaian diwarnai pergantian formasi, kemudian ada Nanel keluar menjadi manajer Kongro, menjadi jurnalis Suara Pembaruan, dan kemudian ikut suami. Leo Christy dengan Konser Rakyat tetap eksis. Leo menghadirkan album berikutnya Lintasan Hijau Hitam, Lintasan Biru Emas, Potret Kecil Citra Negeriku 1984, album Biru Bintang Tani 1985, deretan Rel dan Salam dari Desa 1985, album Dia Penta Anak Merdeka 1991, Catur Paramita 1993, Tembang Lestari 1995. Kemudian membuat lagu dengan judul bahasa Inggris Warm Fresh Healthy, itu album terakhirnya Leo Christy. Leo mengatakan musiknya itu begini: seluruh gaya hidup saya, irama hidup saya mengikuti irama rakyat sehari-hari. Saya memandang dan seperti menggerakkan sebuah konser, tidak hanya di panggung, namun dimanapun kita berada. Dan dengan satu rangkaian semangat optimisme, semangat patriotisme, dan semangat nasionalisme. Itulah yang dikatakan Leo Christy. Berikutnya adalah Frankie Sailatua. Frankie gagal dengan lagu Ali Topan Anak Jalanan. Kemudian dia suka di kantornya Teguh Eza, yaitu majalah Sonata di Jalan Keramat. Disitulah dia ketemu dengan seorang penyair, Yudhistira Adinugraha, yang kemudian dia membuat banyak hits, yaitu album Kepada Angin dan Burung-Burung, dan Ketuk Semua Pintu, Panen Telah Datang, Siti Julaika, Di Ladang Bunga, dan seterusnya. Frankie kemudian mulai menulis lagu-lagu yang bersifat nasionalisme, itu setelah dia mengalami kesuksesan di dunia country. Dengan pergaulan yang semakin luas, Frankie adalah contoh musisi yang tidak hanya bergaul dengan musisi. Frankie adalah musisi yang berani bergaul dengan sejumlah kalangan. Frankie sangat akrab dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang mana tidak semua musisi berani bergaul. Frankie juga akrab dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang kemudian Abdurrahman Wahid menjadi seorang presiden. Dalam berkarya,
Franky mengatakan kreativitas dari lagu-lagu seyogianya mencatat juga tanda zaman. Kalau lagu kebangsaan sebelum kemerdekaan memberi fantasi tentang adanya Republik Indonesia di masa datang, lagu-lagu kebangsaan hari ini harus menjelaskan tentang kecintaan dan pentingnya sebuah kesatuan dalam keluarga besar Indonesia. Tantangan pada karya-karya haruslah mengimbangi setiap program dan dengan dinamika yang seringkali menunjukkan rasa kebangsaan dan harus lebih banyak dilakukan para insan musik di Indonesia. Franky membuktikan semua itu ketika ada konflik Ambon di Poso. Dia membuat lagu yaitu di bawah tiang bendera. Ketika ada konflik di tempat lain, yaitu di Kedung Ombong, ada konflik antara rakyat dengan penguasa waktu itu. Franky dengan bantuan MH Ainul Najib akhirnya membuat perahu retak. Lagu perahu retak mungkin nanti akan dinyanyikan ya. Di sini bisa Anda hayatin seperti apa. Franky juga menulis lagu. Lagu ini menurut saya sangat penting, yaitu Pancasila Rumah Kita. Kenapa dia membuat lagu itu? Dia mengatakan begini, dalam lagu Pancasila Rumah Kita ini, saya ingin menempatkan Pancasila pada konteks yang paling kecil dan sederhana, yakni rumah. Dalam lingkup keluarga ini, kita mulai tanamkan rasa saling toleransi, rasa berbagi kasih, mencipta keadilan dengan saling berbagi sama, yaitu sama dapat sesuai proporsinya. Nah, dari perubahan ini dapat diterapkan dalam lingkup kehidupan yang lebih luas dalam berbangsa dan bernegara. Itulah sekilas rangkaian 3 musisi yang dijadikan tajuk oleh komunitas Ngopi Semeja. Berikutnya, saya ingin menegaskan bahwa usulan supaya Trio Serangkai atau Trio Surabaya ini perlu terus diperjuangkan, sehingga setidaknya lagu-lagu mereka seperti juga lagu-lagu Maju Tak Gentar, lagu Halu-Halu Bandung yang sudah mendapat legalitas hukum menjadi lagu nasional, suatu saat juga lagu-lagu dari Gombloh, sebagian lagu dari Leo Christy, sebagian juga dari lagu-lagu dari Franky Sailatua bisa mendapat tempat. Berikutnya, 3 serangkai ini juga perlu diberikan oleh negara, karena mereka juga langsung dan tidak langsung atas panggilan hati nurani, karena mereka ikut mengokohkan hadirnya NKRI. Kemudian nama mereka juga perlu dipertimbangkan untuk paling tidak menjadi nama jalan, menjadi nama gedung kesenian. Sebagai contoh, pusat kesenian terbesar di Indonesia, Taman Ismail Marzuki, menggunakan nama komponis Ismail Marzuki. Ismail Marzuki itu pencipta lagu Rayuan Pulau Kelapa dan Sepasang Mata Bola. Betul ya? Sepasang mata bola ya? Oke? Dengan demikian, maka paparan yang sudah saya singkat, saya akhiri. Jika ada kekurangan, karena ini adalah penawaran, nanti dilengkapi dan seterusnya. Tetapi keinginan menggulirkan para musisi yang karyanya mulia itu akan selalu kita gaungkan, bukan hanya kepada 3 orang ini, tetapi kepada musisi lain, walaupun dari industri pop, tetapi memiliki nilai-nilai yang penting, juga suatu saat akan kita ikut dibantu untuk kita perjuangkan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.